Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Paling akhir, Kejagung menetapkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada Kamis, 4 September 2025. Berikut daftar tersangka kasus laptop Chromebook yang sudah ditetapkan Kejagung. Ex-Mendikbud Nadiem Makarim ex-Stafsus Nadiem, Juristan ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arif. Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Mulyad Syah. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020 hingga 2021, Sri Wahyuningsih. Awalnya, Kejagung telah lebih dulu menetapkan Juristan, Ibrahim Arif, dan 2 pejabat Kemendikbud sebagai tersangka. Pengadaan laptop berbasis Chromebook sendiri dilakukan Kemendikbud pada 2019 hingga 2022 melalui program digitalisasi pendidikan. Para tersangka bermufakat untuk meloloskan penyediaan laptop berbasis Chromebook untuk program digitalisasi itu. Penunjukan sistem operasi Chrome ini dilakukan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri. Para tersangka juga mengarahkan tim teknis kajian teknologi informasi dan komunikasi, TIK, untuk memilih vendor penyedia laptop yang menggunakan sistem operasi Chrome. Kejagung menduga dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Simak kronologi lolosnya proyek laptop Chromebook ini di Kemendikbud. Sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri, terdapat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Isinya adalah Nadiem dan orang terdekat yang kemudian menjadi staf khususnya, Juristan dan Fiona Handayani. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dirdik Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengungkap adanya grup itu dalam konferensi pers penetapan tersangka Juristan dan pejabat Kemendikbud. Di dalam grup itu, Nadiem dan lainnya sudah membahas program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud. Pada bulan Agustus 2019, Juristan, bersama-sama dengan Nadiem, dan Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim, yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek, ujar Abdul Qohar, saat konferensi pers di lobi Gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025. Pada 19 Oktober 2019, Nadiem dilantik menjadi menteri. Setelah itu, kegiatan koordinasi menjadi lebih intens. Juristan kemudian mengatur komunikasi dengan konsultan teknologi dari pihak luar, salah satunya Ibrahim Arif, untuk membahas pengadaan laptop berbasis Chromebook. Pada Desember 2019, Nadiem menugaskan jurist untuk memfasilitasi Ibrahim sebagai konsultan teknologi di Kemendikbudristek. Setelah resmi dilantik, Nadiem juga aktif melakukan pertemuan dengan pihak Google agar produk mereka masuk dalam pengadaan tahun berjalan. Pertemuan antara Nadiem dengan pihak Google Indonesia pernah terjadi pada Februari 2020. Saat itu, mereka membicarakan program-program dari Google yang akan digunakan. Salah satunya adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Pada 6 Mei 2020, Nadiem mengajak beberapa bawahannya untuk rapat melalui Zoom untuk membahas pengadaan ini. Mereka yang hadir dalam rapat ini adalah H selaku Dirjen Paudik Dasmen, T selaku Kepala Badan Litbang Kemendikbudristek, juga Fiona Handayani dan Juristan yang saat itu merupakan staf ahli menteri. Para peserta rapat diminta untuk menggunakan headset selama rapat. Dan, dalam perbincangan tertutup ini, Nadiem sudah memberikan sejumlah arahan. Padahal, pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi, TIK, belum dimulai. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud, sekitar awal tahun 2020, Nadiem menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal, surat ini tidak dijawab oleh Mendikbudristek sebelumnya, Muhadjir Effendi. Surat ini tidak dijawab karena produk Google ini telah diuji cobakan dan dinilai gagal serta tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar, SGT, atau daerah terluar, tertinggal, terdepan, 3T. Setelah itu, berbagai rapat mulai intens dilakukan oleh Juristan bersama Fiona melalui Zoom meeting. Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Mulyad Syahda, dan Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021. Sri Wahyuningsih juga hadir dalam rapat tersebut. Qohar mengatakan, Juris meminta kepada Sri Wahyuningsih dan Mulyad Syahda untuk menggunakan sistem operasi Chrome pada laptop yang diadakan Kemendikbudristek.
Sedangkan staf khusus menteri seharusnya tidak mempunyai kewenangan dalam tahap perencanaan dan pengadaan barang dan jasa terkait dengan Chrome OS, ujar Kohar saat itu. Pada 30 Juni 2020, dua pejabat Kemendikbud yaitu Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsi mengeksekusi perintah Nadiem dan staf sus untuk memakai sistem operasi Chromebook. Pada 30 Juni 2020 bertempat di Hotel Arosa, SW, Sri, menemui temannya menyuruh Bambang Hadiwaluyo selaku pejabat pembuat komitmen, PKK, pada Direktorat SD tahun 2020 agar menindaklanjuti perintah Nadiem, untuk memilih pengadaan TIK dengan operating system Chrome OS, ujar Kohar di Kejaksaan Agung, Selasa, 15 Juli 2025. Namun, pada hari yang sama, Sri mengganti Bambang karena dianggap tidak mampu melaksanakan perintah Nadiem. Bambang diganti dengan PPK lain bernama Wahyu Haryadi. Pergantian tersebut berlangsung pada hari dan tempat yang sama, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Sri langsung memerintahkan Wahyu untuk menunjuk PT Bhinneka Mentari Dimensi sebagai penyedia laptop. Pada tanggal yang sama, 30 Juni 2020 sekitar jam 22 WIB Wahyu Haryadi menindaklanjuti perintah SW, Sri, untuk segera klik, vendor, setelah bertemu dengan Indra Nugraha yaitu pihak penyedia dari PT Bhinneka Mentari Dimensi bertempat di Hotel Arosa untuk mendatangi TIK tahun 2020 dengan menggunakan Chrome OS, ujar Kohar. Selain itu, Sri juga menyuruh Wahyu mengubah metode katalog menjadi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, SIPLA, dan membuat petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah atas pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Hal yang sama dilakukan oleh Mulyatsyah sebagai Direktur SMP. Pada tanggal dan tempat yang sama, Mul memerintahkan Harno Susanto sebagai PPK untuk mengklik pengadaan TIK dengan mengarahkan ke satu penyedia yaitu PT Bhinneka Mentari Dimensi. Mul juga membuat petunjuk teknis pengadaan peralatan TIK untuk SMP yang mengarahkan pada sistem operasi Chrome. Ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 5 Tahun 2021 yang dibuat oleh Nadiem, selaku Menteri bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan TIK di Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersumber dari dana APBN Satuan Pendidikan Kemendikbudristek dan dana ujar Kohar. Pengadaan tahun 2019 hingga 2022 ini memakan anggaran hingga 9,3 triliun rupiah. Dalam perjalanannya, Kemendikbudristek telah mengadakan laptop seharga 1,2 juta unit. Namun, setelah ditelaah, laptop berbasis Chromebook justru tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para pelajar. Pasalnya, untuk menggunakan laptop berbasis Chromebook ini perlu jaringan internet. Diketahui, sinyal internet di Indonesia belum merata hingga ke pelosok dan daerah 3T. Ulah para tersangka juga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat 1, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Jangan lupa subscribe ya.